Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasihi, disayangi dimanapun Anda berada. Saudaraku semuanya, mohon maaf sebelumnya ketika saya tidak menjawab full pertanyaan-pertanyaan atau usulan-usulan saudara-saudaraku se-Nusantara dan tanah air. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pendapat Abang tentang ulama-ulama yang ini, ulama B, ulama C, atau Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, atau orang ini A, B, dan C. Mohon maaf sebelumnya, bukan kita tidak mau bagaimana, tapi siapa saya untuk mengkritik mereka-mereka. Ini dalam pandangan kenyataannya. Siapa saya yang berhak mengkritik orang-orang ataupun keyakinan orang-orang? Tidak ada. Jadi mohon maaf sebelumnya, ada yang minta dibalas VT-nya, ada yang minta dibalas pertanyaan ini, jawabannya ini di YouTube kita, tapi kita tidak mau membahas suatu itu karena begini saudara-saudara. Orang-orang belajar daripada ma'rifatullah untuk mengkaji diri, ya, mengenal diri, ya. Kemudian ujung-ujungnya tujuannya hanya untuk mengkomentari orang atau berprasangka buruk kepada orang atau iri kepada orang, dengki kepada orang. Mohon maaf sebelumnya, itu masih jauh. Karena kalau begini, karena kalau mengkaji ilmu ma'rifat saja, ya, kalau mengkaji diri kita dari mana asalnya, nah, kemudian sedang apa dan mau kemana, itu orang-orang kuliah, anak-anak SMA pun bisa dengan membaca di Google, dengan membaca di kitab, dengan diberitahukan gurunya, bisa gampang sekali. Tapi prakteknya ini kita tidak semua bisa, saudara-saudara. Jadi begini, ketika kita mempelajari suatu keilmuan rohani, keilmuan batinia, akan tetapi kita masih ada benci sama orang, masih iri dengan tetangga, nah, masih ada rasa-rasa pikiran, oh ini orang A, oh ini orang B, masih jauh. Masih jauh. Jadi belajar ilmu ma'rifat bukan daripada kita duduk-duduk bareng-bareng kemudian ngomong atau mengkaji ilmu ma'rifat kemudian ma'rifat, tidak. Itu hanya ilmunya. Kita diberitahu begini, dengan mempelajari ilmunya, ya, dengan ilmu ma'rifat itu ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutuhkan untuk prakteknya. Apa yang kita lakukan setelah kita mengetahui ilmu itu? Kalau dikatakan, oh saya ini cuman pasrah, pasrahnya yang bagaimana? Kalau pasrahnya tidak buat apa-apa, itu apa hasilnya? Apa kemesraannya? Bagaimana cara prakteknya, gemblengannya bagaimana? Kalau cuma berdiam, cuma nonton YouTube, ya, cuma buka kitab, nah, kemudian cuma cerita di warung-warung, tapi tidak ada praktek di dalam batin kita sendiri bahwa semua, nah, semua adalah gerak daripada Allah, semua daripada sifat daripada Allah, semua daripada tunggal semuanya, zat, sifat, asma dan af'alnya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita masih keliling-keliling ke sana kemari, mau komentari orang, mau membaca orang, itu masih jauh sekali, saudara. Jadi kita belajar ini bukan berarti kita hanya membuka buku kita, membuka pemahaman kita, lalu kita paham, lalu disebut ma'rifat. Bukan. Baru kita didudukkan di situ, tidak. Jadi betul-betul harus ada gemblengan apa. Nah kemudian kalau orang berkata, Bang, kan itu semua adalah kehendak Allah. Iya, begini loh, jika memang kehendak Allah, ya, jika memang kehendak Allah itu panjenengan tahu, Anda, kita semua itu paham, pasti mengerti. Begini, ketika kita diam berkesadaran Nur Muhammad, ya, diam berkesadaran, duduk di kesadaran Nur Muhammad, kemudian di situ ada kehendak. Jadi ada kehendak untuk bersemedi, untuk berkhulwat, untuk tafakkur, untuk amalia-amalia atau praktek.
itu sadarkan bahwa itu adalah kehendaknya Nur Muhammad. Nah, kehendak Nur Muhammad adalah kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi bukan kita pasrah dengan mengatakan, itu semua juga 24 jam itu karena Allah Ta'ala. Iya, memang memang itu salahnya kalau kita berikhtiar, kita yang berusaha, kita yang merasa berusaha bahwa ini adalah usaha saya. Itu juga salahnya kalau kita hanya menunggu tidak buat apa-apa. Padahal kehendak daripada Allah Ta'ala itu tertuan daripada nurnya atau ruh Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad itu terpantul daripada hati sanubari. Nah, di situ muncul hati sanubari, langsung klik Nur Muhammad. Nah, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita diam saja, tidak buat praktek sana sini dan sebagainya, nah, itu nanti hal kosong. Betul, memang yang kehendaki Allah Ta'ala, tapi kita ada praktek. Maksudnya prakteknya itu dengan la haula wala quwata illa billahnya Allah. Meskipun dalam pandangan ini, dalam pandangan kenyataan kita begini, oh saya ini mau bersungguh-sungguh untuk mencapai manunggal dengan zat yang maha suci. Nah, di sini dua kemungkinan, kesadaran kita ini duduknya di mana? Kalau kita kesadarannya di sini, duduknya pada diri kita sendiri, diri rasa Adam, bahwa kita yang merasa bertafakkur, kita yang merasa berikhtiar, itu salah. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kelihatannya kita, tapi kesadarannya dileburkan ke Nur Muhammad, nah itu yang benar. Diam di sini, diamnya di sini bukan diam tidak melakukan apa-apa, tapi diam di dalam paham, kita diam, kita berlindung, yang nyata Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi semua permasalahan-permasalahan yang ada, ataupun gemblengan yang ada daripada alam, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya, seluruh alam, itu semua akan terpenuhi oleh Allah, kebutuhan-kebutuhan kita, ketika kita itu sudah sadar secara total kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi untuk menunggal, untuk kesadaran total itu perlu latihan, perlu praktek. Perlu praktek kholwat, perlu bersunyi-sunyi, perlu membersihkan kita punya pikiran, kita punya batin. Nah, itu sinkronkan kemudian kesadarannya kepada Nur Muhammad. Tapi kalau kita pahami kesadaran kepada Nur Muhammad itu hanya kepada diri kita, kemudian orang itu bukan adalah Nur Muhammad, kemudian kita sibuk mencaci, sibuk memaki, sibuk membaca orang lain, itu berarti bukan, karena Nur Muhammad itu bukan cuma di diri kita. Nur Muhammad itu seluruh alam. Nur Muhammad itu semuanya tanpa terkecuali. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin, totalitas. Nah, Nur Muhammad inilah yang disebut tiada lain daripada Allah Ta'ala. Nur Muhammad ini bukan Allah, tapi Nur Muhammad ini tiada lain. Tiada lain karena sifatnya Allah Ta'ala. Nah, untuk mencapai zat maha suci, bukan berarti kita tunjukkan, oh ini, yang mana zat? Ini zat maha suci. Kemudian kita dikatakan ma'rifat. Ma'rifat memang, tapi ma'rifat dalam keadaan awaluddin ma'rifatullah. Inilah yang dimaksud awaluddin ma'rifatullah, mengenal sebelum mengenal sebelum ke agama mengenal Allah dulu. Sebelum masuk ke syariat, kenali dulu itu Allah Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud, kenalnya sampai zat. Kalau sudah mengenal tentang ini, zat yang maha suci, yang tidak berupa, yang tidak bisa dikira-kira, yang tidak ada bandingannya, maha besar dan sebagainya, maha tunggal, prakteknya ada di dalam jalan, di dalam toriko. Torikonya masing-masing, ada yang toriko zikir, ada yang toriko jalur nur, ada yang toriko dengan bersemedi, macam-macam. Istilahnya apa? Itu terserah dengan bahasa masing-masing. Entah itu bahasa apa, terserah. Yang penting di sini lakunya, prosesnya itu, kenikmatan itu. Bagaimana kita mau bisa sadar 24 jam, kesadaran Nur Muhammad 24 jam menjaga itu, kalau batin kita, pikiran kita masih ada ke makhluk, rasa kita masih ke makhluk, ya, masih memfokuskan ini dan itu. Jangan tertipu dengan rupa-rupa Allah Ta'ala. Allah tidak berupa, tapi Allah mentajallikan rupanya kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad kepada tajallinya, yaitu alam semesta dan seluruhnya. Hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Tapi jangan katakan bahwa alam semesta itu Allah. Alam semesta itu, ya, tiada lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala. Jangan pernah mengatakan es batu itu air.
Jangan pernah mengatakan es batu itu air, lalu teriak di orang-orang, ini es batu, ini es batu, ini air. Kemudian bawa sana sini, ini air, ini air, ini air. Nanti dikatakan begini, orang gila sama orang-orang. Jangan katakan es batu adalah air, tapi tiada lain. Es batu itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu air. Kenapa dia jadi es batu? Karena sudah berbentuk dia. Nah, sampai sini dipaham. Jadi jangan katakan alam semesta, jangan katakan segala sesuatu itu Allah, enggak, tiada lain. Hilangkan dulu segala sesuatu itu. Hilangkan dulu es batu itu dari pandangan rohania kita, batinnya kita. Es batu itu tidak ada, yang ada hanya air. Es batu ada karena adanya air. Es batu ini maujud, dimaujudkan, diadakan. Nah, diadakannya karena adanya air. Berbentuk dia, tapi jangan terfokus kepada bentuk. Makanya ada orang mengatakan, Mas, berarti itu motor itu termasuk, berarti kuda itu termasuk, berarti ini apa namanya, hewan-hewan tembok langit Allah. Nah, inilah yang mengotori maha sucinya Allah. Tidak paham tapi ngomong, begitu loh. Jadi perhatikan dulu. Es batu, hilangkan wujudnya es batu, itu wujud sangka-sangka, wujud majasi. Nah, wujud majasi, wujudnya bentuknya itu loh, bentuknya es batu, tapi airnya yang paling nampak mana? Air atau es batu? Pasti airnya. Airnya itu loh masih tetap tidak berubah-berubah. Meskipun es batu bentuknya itu kotak, meskipun es batu bentuknya itu bulat. Tapi kalau kita mengatakan, oh yang es batu bulat itu es balok atau es krim itu air, salah. Kita itu langsung tembus kepada zatnya itu. Nah, yang mana zat maha suci ini? Nah, zat maha suci. Nah, zat maha suci. Jadi untuk menuju ke maha suci, untuk menuju ke itu, apa yang kendaraannya apa, buruknya apa, otomatis yang suci juga, yaitu Nur Muhammad. Bukan berarti kita duduk sebentar, kesadaran Nur Muhammad, kemudian kita langsung ke apa namanya, ke zat maha suci, diantarkan ke situ, paham akan itu, sadar akan zat maha suci, kemudian kita sudah ma'rifat khawas. Oh, belum. Praktek kita ini sehari-hari bagaimana? Kita setelah kholwat, di dalam kholwat kita berdiam, diam dalam sadar, diam dalam sadar, itu pun masih banyak rintangan. Wajar. Karena kenapa? Kita ini belum terbiasa. Yang pertama kita belum terbiasa. Nah, belum terbiasa berkholwat, belum terbiasa mendiamkan pikiran kita dan menyatukan kepada kesadaran Nur Muhammad, meleburkan kesadaran Nur Muhammad. Pertama. Yang kedua, kita masih banyak ini pikiran-pikiran ke makhluk. Kita terfokus ke makhluk. Padahal ketika orang sudah didudukkan di dalam ma'rifat awal, perhatikan, ini ma'rifat awal dengan sampai ke zat maha suci. Zat maha suci daripada Rabbul Izzati. Nah, kalau sudah sampai situ, praktekkan baik-baik kesadaran itu. Praktekkan. Kesehari-harian kita ini bagaimana? Apakah kita ketika mau mengambil minum misal, mengambil minuman, kitakah atau kita itu leburkan dalam kesadaran, oh ini Nur Muhammad. Bisa langsung ke Allah, oh ini Allah. Tapi lalui dulu Nur Muhammad itu, mesra dulu di Nur Muhammad. Karena kalau kita langsung kepada Allah, tidak bisa. Muhaddas kepada Qadim tidak bisa. Jadi si muhaddas ini leburkan kepada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah yang bertemu dengan Maha Suci. Jadikan dulu Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad itu adalah manusia yang terpuji, akhlak yang terpuji. Nah, sifat-sifat Muhammad yang terpuji itu kita ambil, kita sadari itu, kesadaran Nur Muhammad, kesadaran nanti meskipun kita masih kotor dan sebagainya, ketika dilatih terus kesadaran itu akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala, akan dibersihkan, lalu dimurnikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika kita cuma baca sana sini, berdebat sana sini, diskusi sana sini, tapi praktek kita bagaimana? Nol besar. Apalagi masih ada pikiran, oh si A, si ulama B, si C, kita menyalahkan juga ulama-ulama syariat, termasuk kita menyalahkan juga keyakinan-keyakinan lain, termasuk kita menyalahkan ini, menyalahkan B dan sebagainya. Tapi
ketika di dalam pencarian itu, ya, di dalam pencarian itu kita sukses, maksudnya sukses tidak memikirkan makhluk, sifat-sifat makhluk, ya, itu insya Allah semua kebutuhan-kebutuhan, baik itu dalam ekonomi, baik dalam apa, tapi kita tidak kejar itu, nanti Allah Ta'ala cukupi. Akan tetapi kalau kita masih ke makhluk, ada kemelekatan kepada makhluk, apalagi sampai menembus kepada keburukan-keburukan makhluk, kita terfokus di makhluk, tinggal aja. Maksudnya tinggal itu, tinggal tunggu aja kamu bagaimana nanti hidupnya. Kalau masih begitu terus, tidak akan sampai. Meskipun tahu makrifat, meskipun tahu kejadian anak bayi, meskipun tahu kematian, meskipun ini dan itu, makrifat kita hanya di tingkatan awam, saudara-saudara. Masih ada kebencian. Kalau logika, kita logika dulu sebelum masuknya. Kalau kita benci kepada saudara kita, misalnya si A, si B, si C, kita ada perasaan benci, itu siapa yang kamu benci? Nur Muhammad itu. Kalau dalam pandangan Nur, ya, dalam pandangan hakikat, itu Nur Muhammad itu yang kau benci itu. Kita terkadang lupa di situ. Maka harus ada gemblengan, harus ada ikhtiarnya tentunya dengan ikhtiarnya Allah. Ikhtiarnya Allah Ta'ala itu, ya, maksudnya begini, ketika kita berusaha keras-keras, saya nyatakan ini bukan Mu'tazilah, berusaha dengan sekeras-kerasnya, tapi dengan kesadaran Nur Muhammad, begitu loh. Bukan kita ini diam, merokok, cerita-cerita, tidak. Tapi jangan juga dilarang orang cerita, itu untuk meningkatkan imannya. Tapi kalau sehabis cerita kita ngomong si A, si B cuman begini-begini makomnya, untuk apa? Untuk apa? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Tidak ada. Yang ada itu malah mengotori jiwa kita, mengotori kita punya rasa itu. Jangan. Jadi berdialoglah banyak-banyak supaya meningkatkan iman dan takwa sesuai dengan frekuensi masing-masing lah. Ceritanya begitu itu. Tapi ketika setelah itu atau dalam proses pembicaraan, dialog dengan frekuensi masing-masing ataupun bukan di frekuensi masing-masing, entah itu di pasar di mana, terus kesadaran itu muncul Nur Muhammad. Tapi itu tidak bisa 24 jam. Kalau kita masih ada pikiran kepada iri, tetangga kita beli ini, kita merasa disakiti orang, merasa orang yang sakiti, padahal orang itu kita tahu, kita sudah belajar makrifat awam bahwa kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu Allah Ta'ala, itu sifatnya Allah. Kenapa kita masih ke makhluk gitu loh? Jadi meskipun memandang itu semua pergerakan-pergerakan dalam pandangan nyata itu makhluk, iya, itu makhluk, pandangan nyata. Pandangan batinnya kita sudah belajar. Jadi begini loh, ilmu syariat itu tempatkan di hati, tempatkan di tubuh ini jasmani. Ilmu thariqah di hati, ilmu hakikat di nyawa, rasa, ilmu makrifat di kesadaran. Jadi ketika di dalam membahas, entah itu membahas solat, ya, membahas solat misal, percuma itu solat, tidak tahu Allah Ta'ala. Iya, solat itu kan ada 4. Ada solat secara syariat, solat secara thariqah, solat secara hakikat, solat secara makrifat. Nah, orang-orang yang tertutup, kata guru kita, kata ulama kita, orang-orang yang tertutup begini, dia itu bersyariat, tapi dia tidak mau mengkaji makrifat, tidak mau di hakikat, tidak mau berthariqah. Nah, ini orang-orang tertutup, kafir kalau bahasa ininya. Tapi kita tidak terlalu karena ini masih banyak yang tidak setuju dengan kata-kata itu. Padahal kita ini sendiri kafir. Kita ini yang kafir. Ada orang berhakikat, ya. Ada orang berhakikat, dia salah-salahkan orang yang bersyariat. Itu sholatnya, cuman begitu. Cuma begitu, tidak tahu apa yang disembah. Kira-kira kalau begitu siapa yang dihina? Siapa yang dihina itu? Kalau bukan diri sendiri. Katanya ketunggalan, katanya Nur Muhammad tunggal, katanya Allah Ta'ala itu totalitas keseluruhan dari zat, sifat, asma dan apa. Tapi kenapa kok dalam pandangan batin kita masih ini kok ini begini, menyalahkan ulama syariat juga. Itu juga salah. Misal menyalahkan Ustadz A,
Oh, kenapa dia begini-begini? Kenapa kau salahkan ustadznya? Kalau kita masih di dalam tingkatan awam betul, belum mempelajari ma'rifat, silakan, wajar anak-anak. Tapi kita ini sudah sejauh ini loh. Sudah sejauh ini, apakah kita tidak merenung, tafakkur? Sudah sejauh ini mengkaji, bahkan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, rambut sudah putih. Masih saja makhluk. Kalau masih ada makhluk, jangan ngomong. Jangan ngomong diri kita, perasaan kita ma'rifat. Ma'rifat yang sesungguhnya ma'rifat adalah menghilangkan segala rasa-rasa itu bahwa saya tidak mengenal Allah. Bahwa saya tidak ma'rifat. Tapi bukan begini. Saya itu tidak ma'rifat. Masya Allah. Saya itu tidak tahu apa-apa ini saya ini. Saya ini baru belajar. Iya, kamu ngomong begitu, tapi dalam pandangan batinmu itu setan itu bisa menjadi batu licin, pikiran. Nah, perasaanmu itu bisa menjadi batu licin bahwa kamu itu ingin didengar orang, ingin dibilang tawaduk lah, rendah hati. Jangan. Bukan begitu, bukan tolak ukurnya itu. Bukan. Meskipun ngomong sana sini, tapi dalam kesadaran Muhammad, apa salahnya? Enggak. Kalau semua orang di dunia ini diam yang dimaksud adalah diam kelu lidah, diam semua, ya enggak ada yang prajurit cahaya. Nggak ada pencerahan cahaya daripada tajallinya Allah Ta'ala. Nah, seumpama, jadi kita ini sudah berapa tahun? Dari sejak ada yang ngomong, oh saya itu belajar ma'rifat dari umur 8 tahun, dari umur 10 tahun. Terus, apa untungnya? Adakah praktek? Ketika kita dihadapi masalah, kurang ajar itu orang, kurang. Kenapa ke orangnya? Kita ini sudah belajar sifat 20, ilmu ma'rifat, kaji diri dan sebagainya. Tapi kok kenapa? Permasalahannya di mana? Pertama, kita malas. Oh, yang datangkan perasaan malas kan Allah Ta'ala. Iya, yang datangkan rajin juga. Kalau kamu mau bertekad, beriktikad, saya harus kholwat, saya harus ini. Nah, di sini ketika saya harus ini, saya harus begini, saya harus begitu, itu kembalikan kesadaran bahwa ini Nur Muhammad juga yang mau, bukan saya. Meskipun kita bekerja keras, berusaha dan sebagainya. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia berusaha keras-keras tapi dia tidak hadirkan Allah. Enggak, salah. Kita itu berikhtiar keras-keras, kenyataannya kita, tapi kita kesadarannya ke nur. Kesadarannya ke Allah Ta'ala. Begitu saudara-saudara. Jadi tidak kita diam, tidak ada apa-apa ya, sampai mati itu begitu terus, betulan. Sampai mati itu begitu. Adapun orang yang ditarik oleh Allah untuk ma'rifat, itu ma'rifat awam. Orang ditarik tiba-tiba dapat hidayah, tiba-tiba mengenal Allah, itu mengenal dalam awam, dalam tingkatan awam. Baru hanya mengenal zat maha suci. Prakteknya mana? Ketika dalam kehidupan sehari-hari ada orang datang, ada pengemis, kita usir, ada ini, kita masih iri, dengki, tetangga kita ini ngomongin kita masih, oh begini, kok begitu. Nah, ini yang kita punya kelemahan, saudara. Nah, jadi caranya dengan melatih sunyi-sunyi nafsu kita. Oh, kita tidak kuat 2 jam, 3 jam, 1 jam. Jadi dengan berkhulwat itu melatih menyerahkan nyawa, kesadaran, mati sebelum mati, belajar mati hissi. Mati hissi apa namanya? Mati maknawi. Nah, jadi belajar kita mematikan keakuan kita. Oh, saya tidak mau ke sana ke sini, padahal kita ini mau ke mall misal. Kita sekat itu dulu sementara. Misal dilatih. Bukan berarti kita dilarang keluar rumah dan sebagainya. Enggak, kita ini dalam proses belajar. Belum bisa seperti wali-wali Allah Ta'ala yang sudah khawasul khawas. Cuma jangan ngomong kita, oh saya ini sudah khawasul khawas, tidak perlu semedi, tidak perlu khalwat. Lihat dulu ukurannya bagaimana. Jadi ketika orang juga berbicara itu kelihatan, ada rasanya. Klik gitu loh, connect. Nah, seperti itu. Tapi bukan untuk dijadikan tujuan bahwa oh ini saudara saya, semua saudara. Jangan pilih-pilih saudara. Semua saudara. Katanya Nur Muhammad tunggal. Ini loh. Ini yang menjadi masalah. Jadi mulai dari sekarang betul-betul kita itu habis berkholwat, setelah itu ya mesrakan sambil makan Nur Muhammad.
Zohir batin tuh Nur Muhammad, intinya tuh. Zohir batin itu Nur Muhammad. Lah, kemudian Allahnya mana, Mas? Kamu duduk di kesadaran Nur Muhammad, zohir batinmu, tapi yang menyaksikan adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri, begitu loh. Nah, bukan kita mengaku Allah. Begitu ya. Jadi Nur Muhammad zohir batin, oh yang makan nur, yang dilihat nur, semuanya di dalam juga nur. Luar dalam tuh nur. Luar dalam nur. Dan yang menyaksikan nur itu adalah Allah. Otomatis kita diam. Kita berlindung ceritanya, berlindung, melebang. Melebang kita. Sehingga semua ketika kita itu merasa betul-betul melebang, berlindung, ndak usah lagi, Allah yang Allah yang ini. Ndak usah lagi kita ngomong, semua terserah Allah begini. Diam saja, berlindung. Bukan kata-kata. Kalau ilmu syariat itu kata-kata, tapi ini ilmu ma'rifat, ilmu sir, ilmu hakikat, ilmu nyawa, ilmu ruh, ilmu rasa, ilmu batin, ilmu toriko ya ilmu hati. Ilmu syariat yang ngomong. Tapi semua itu keempat-empatnya harus, karena kita punya komponen 4 itu, syariat, toriko, hakikat, ma'rifat. Meskipun dengan bahasa-bahasa lain entah itu apa. Nah, bahasa Indonesianya ya kita punya tubuh, hatinya rahasia. Tapi dibagi 2, jasmani dan rohani. Nah, zohir batin tuh Nur Muhammad, dan yang menyaksikan itu otomatis. Misal kita ini fokusnya kepada badan. Badan ini Nur Muhammad. Tapi kita jangan lihat adalah kulit, bulu, urat, daging, darah dan sebagainya. Enggak. Kita sadarkan bahwa Nur Muhammad. Roh jasmani Nur Muhammad. Nah, zohirnya. Batinnya adalah Nur Muhammad juga, Ahmad. Nah, kemudian yang menyaksikan dua-duanya ini zohir batinnya itu Allah Ta'ala. Enggak usah kita ngomong, saya di mana, Mas? Itu yang menyaksikan itu. Bukan kamu. Kelihatannya kita, tapi itu Allah Ta'ala sendiri, begitu loh. Kesadaran kita diam, melebur. Tapi kalau kita masih bertanya sini sana sini, batal nanti karena tidak diam. Nah, bukan berarti kita tidak bertanya kepada guru-guru kita dan sebagainya. Enggak. Ketika kita memesrakan itu loh. Mesrakan saja, terus. Nah, proses pembersihan. Jangan baru kita belajar ilmu ma'rifat, saya kok belum bisa 24 jam. Nggak usah ikut-ikut dulu itu. Kita mesrakan saja, mesrakan. Ikhtiarnya dikuatkan lagi, mujahadanya dikuatkan. Ya. Ya, mungkin begitu saudara-saudara. Nah, waktunya juga singkat. Mudah-mudahan kita semua dipahamkan Allah. Itu tadi kuncinya, kunci-kuncinya. Mohon maaf jika ada salah kata banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.